Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Saputra, kelas 10-7, absen 31. Di sini saya izin akan menceritakan pengalaman horor saya waktu di Bogor saat kelas 7 SMP yang membuat saya ingin buru-buru pulang ke Bandung. Pada waktu itu, saya pergi ke Bogor sudah lama, sekitar 2 tahun lebih yang lalu. Saya pergi ke Bogor untuk bertemu dengan kakek saya, bersilaturahmi dengan kakek nenek saya yang udah lama nggak saya temui. Saat saya sampai di Bogor, jam 9 di rumah kakek, saya berbincang dulu atau mengobrol dulu dengan kakek nenek ya. Gak lama, saya tidur di kamar kakek yang kelihatan tua, lemarinya banyak debu-debu, dan di pojok-pojok plafonnya banyak jaring laba-laba. Nah, pada jam 1 saya dibangunin oleh kakek saya untuk makan di rumah kakek saya karena kedatangan saya yang udah lama gak datang ke sana. Sesudah makan, jam 3 sore, teman-teman saya nyamperin saya ke rumah kakek untuk bermain di rumah teman saya. Nah, rumah teman saya itu berada di dekat sungai. Sungainya itu sering dipakai mandi, cuci baju, sama berenang buat anak-anak kecil. Tapi jam 5 sore udah gak ada atau udah sepi, gak ada yang main lagi di sungai itu. Karena udah lama pernah ada kejadian jam maghrib waktu adzan, dia mandi terus ke bawah arus banjir yang tiba-tiba banget banjirnya datang. Terus udah dicari 2 hari, mayatnya gak ketemu. Nah, pada jam 4 sore kita makan-makan di rumah teman saya menyambut kedatangan saya yang udah lama tidak bermain dengan mereka. Tapi pas udah jam 5 kita pulang. Cuman satu orang teman saya yang rumahnya di dekat sungai itu disuruh membeli rokok oleh ayahnya. Tapi ayahnya berbicara dengan bahasa Sunda. Dek, pangbeliin rokok di warung yang dekat gang. Nah, terus teman saya bilang, "Nya Pak." Terus ayahnya bilang lagi pakai bahasa Sunda, "Saacan meuli udud mah mending mandi heula, meh nyalase, meh balikna kudu mandi." Terus anaknya bilang, teman saya, "Nya Pak, adeke mandi heula." Terus dia nge-WA ya, nge-WhatsApp ke nomor saya, "Ki, hayu anter meuli udud, maneh ka dieu heula we. Urang rek mandi heula, ngadagoan indung nu keur di jero keur mandi." Nah, terus saya jawab, "Siap, orang ke kadinya." Saya cek ke rumah dia minta izin ke ayahnya akan mandi di sungai yang ada di pinggir rumahnya. Ayahnya dan saya udah melarang dia, tapi dianya tetap nekat. Gak lama, dia tiba-tiba lari loncat ke sungai itu. Saya dan ayahnya sudah melarang paksa dia memakai bahasa Sunda. "Geus, ulah, jadinya kan pernah aya kejadian." Lalu teman saya menjawab, "Keun bae, eta mah da geus lila atuh." Nah, saat dia udah nyemplung ya, udah basah banget, udah nyampe nih, udah bunyi adzan maghrib. Tiba-tiba gak lama ya, ada banjir. Banjirnya datang tiba-tiba, kayak banjirnya tuh tinggi ya. Terus teman saya tuh ke bawah arus. Pada jam
7 Isya, saya, ayahnya teman saya, dan ibunya teman saya mencari dia, melapor ke Pak RW, Pak RT, dan ke warga-warga yang ada di sana. Saat jam 9 malam, teman saya ditemukan tanpa lengan kiri. Dan dia rencananya akan dikuburkan pada subuh jam 5 pagi. Sesudah kejadian tersebut, saya kembali pulang ke rumah kakek saya. Saya pas tidur kebangun jam 2 dini hari. Saya melihat bayangan di jendela hitam, kayak lari kenceng, tapi bukan lari, kayak ngelayang gitu. Gak lama, saya main HP sebentar, terus tiba-tiba ada yang kayak yang bisikin saya, "Hayu Ki, jadi moal antar orang meuli udut teh." Nah, awalnya saya kira itu cuman suara dari HP doang, karena nyaring suaranya pelan. Tapi makin lama suara itu makin kedengar jelas lah, kayak ada di pinggir telinga banget. Nah, saya di situ langsung keringat dingin dong. Terus saya lanjutin tidur. Tapi pada jam 3 pagi saya terbangun karena ada yang mengetok lemari di kamar nenek saya dengan kencang. Saya di sana tidur sendirian. Nah, saya kebangun. Saya melihat ke atas. Saya melihat orang full hitam yang matanya hijau. Kenapa saya bisa melihatnya? Karena plafon di kamar itu di sebagiannya di tengah plafonnya ada kacanya yang bisa melihat ke atas. Nah, terus gak lama lagi deh ada bisikan itu lagi, "Hayu Ki, urang geus mandi, tinggal meuli ududna Ki." Nah, waktu itu banget saya langsung lari pergi ke kamar kakek, langsung meluk kakek saya. Nah, gak lama waktu jam 5 subuh mayat teman saya udah ditemuin dan dikuburin dengan tubuh yang lengkap. Sudah kejadian itu jam 6 pagi, kamar itu dibacain Yasin 3 kali. Nah, sesudah membacakan Yasin itu, saya dijemput oleh ayah saya untuk pulang ke Bandung. Dan setelah itu tidak ada kejadian yang mengerikan lagi. Sekian cerita horor dari saya. Ini sesuai dengan pengalaman saya waktu di Bogor. Saya menceritakan ini dengan sejujur-jujurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.